kipas angin bisa. Pakai ini aja dong. Oh udah ada itu, udah nyala. Enggak, ini yang lama nih. Ada, sudah nyala. Ya udah double nanti kembali kalau udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan bongkar bagaimana itu narakawel. Wassalamu pada istilah ulama fi makna ghayyi utawi makna lapan al-ghayyi. Ghayyi itu apa sih? Ghayyi itu adalah yang tadi nanti orang sopo wahabu bunu munabatun. Orang wahabu bunu manabatin wahabin munabat. Al-ghayyu utawi lapat utawi ghayyu iku nahrun siji wahangan siji danau wahangan danau fi jahanam ing dalam neraka jahanam ya idun kang jauh opo luhu dalamnya ikilah neraka jahanam. Jadi al-ghayyi jadi well itu neraka well itu namanya itu al-ghayyu. Paham nggak? Neraka well itu nama aslinya itu al-ghayyu. Karena nanti di sini diceritakan barang siapa yang masuk ke situ maka kecelakaan. Maka disebut juga well. Tapi nama daripada air tersebut itu al-ghayyu. Tapi dikatakan juga oleh para ulama, barang oleh Allah juga dalam Al-Quran juga, barang siapa yang masuk kepada lembah tersebut kecelakaan, maka celaka bagi orang yang masuk. Jadi dikatakan juga well. Jadi al-ghayyu itu atau well itu adalah suatu danau fi jahanam ing dalam neraka jahanam ya idun kang jauh opo kok ruhu dalamnya ikilah well. Jadi well itu al-ghayyu itu dalam jauh bagaimana kalau sumur jauh nggak kira-kira jauh banget jadi neraka well itu tidak cuma segini nggak bisa jalan deh nggak begitu dalam banget neraka well itu dalam banget. Sadidun kang banget opo horuhu panasnya ikilah banyu well. Neraka well ini sangat panas, sangat panas sekali. Jadi neraka well ini panas sekali dan dalam. Kopi itu kang ora enak, opo tunggu rasanya ikilah banyu. Jadi kalau air well itu keminum itu nggak enak, panasnya sangat panas, dalam. Kalau keminum nggak enak, gitu. Pokoknya nggak enak. Kalau keminum itu nggak enak, rasanya nggak enak. Lalu kalau menetes, opokototun satu tetesan saja minhu saking itu banyak al-ghayyu atau air well ila dunya maringdunya. Kalau air well ini air al-ghayyu ini menetes satu tetesan saja gitu, satu tetesan ke dunya lahawaka maka tentu pada mati sopo ahli dunia kuluhum sebisa sekabihan ahli dunia. Saking panasnya well kalau menetas itu well kalau dunia satu tetesan di mana sih? Satu tetesan kalau dunia maka seluruh makhluk bakal mati, seluruh manusia mati, seluruh binatang mati, seluruh pohon, pokoknya seluruh
penduduk dunia bakal mati. Kenapa? Saking panasnya. Kau tahu juga kita nggak bisa pakai tes ya. Itu satu cara jual. Nggak bisa pakai tes. Ya, itu panasnya neraka. Panasnya well. Tadi dikatakan well itu adalah suatu lembah antara gunung, ya. Satu di tengahnya itu curah. Kalau gunung dimasukkan ke well, kalau goyang tersebut, maka gunung itu bakal hancur. Itu gunung. Padahal gunung itu kan ada pasirnya, wah segala macam itu kan. Begitu gunung dimasukin ke well, maka itu gunung hancur, kayak menjadi bubur, apalagi manusia. Teguh. Makanya neraka juga kepanasan. Ya Allah, panas, ya Allah, panas, ya Allah, panas. Ini untuk siapa ya Allah? Untuk siapa? Sekali nggak kepada Wakola Ibnu Abbasin lam ada usul Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, al-ghayyu utawi poel iku wadin siji jurang fi jahanam ing dalam neraka jahanam. Jadi kata Ibnu Abbas itu well itu goyung itu adalah suatu jurang di neraka jahanam. Wa audiyatu jahanam lan utawi piro-piro jurang jahanam iku tainu jalur pengraksa ing ikilah jahanam minu tadi ikilah neraka well kullu yaumin ing dalam saban-saban hari siapa hari opo al-mamarotin di 1000 balikan bila Allah maring Allah min syiddatil hararatihi saking banget panasnya ikilah well. Jadi well ini kalau menurut Ibnu Abbas adalah suatu jurang di dalam neraka jahanam ada jurang. Nah, jurang ini neraka jahanam ini minta perlindungan kepada Allah, ya Allah, lindungi aku, ya Allah, lindungi aku dari panasnya well ini. Setiap hari dia berdoa kepada Allah, setiap hari dia meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, sehari 1000 kali Allah doa kepada Allah. Kenapa? Saking panasnya ini neraka ini well Allah. Well saja yang menampung jahanam saja, neraka jahanam yang menampung well dia udah kepanasan. Jadi 1000 kali dia berdoa, ya Allah, panas gitu lah kalau bahasa kita. Ya Allah, aku berlindung kepada ya Allah, tolong panas. Saking panas 1000 kali dia berdoa kepada Allah tiap hari, tidak hanya sekali, tiap hari. Ya, sekarang itu jadi neraka well itu di dalam neraka jahanam ya? Iya, neraka well itu iya di neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu kepanasan dengan adanya neraka well ini. Maksudnya berarti di dalamnya ada Masya Allah. Paham ya? Saking panasnya saking panasnya well, air yang panas itu sampai neraka jahanam pun kewalahan dia kepanasan dengan well. Uida dalika anggen peruntukan untuk siapa? Al-wadi li tarikis sholat. Uida dalika anggen peruntukan bahwa al-wadi itu jurang well li tarikis sholat maring wongkal kiro-kiro wongkal ninggalakan sholat wajamaati lan ninggalakan berjamaah. Ternyata well ini untuk siapa? Ini neraka ya Allah. Ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ini segini panas ya Allah. Emang untuk siapa? Itu untuk orang yang menyepelekan kepada sholat dan orang yang meninggalkan berjamaah. Maksudnya meninggalkan berjamaah itu kalau sekali-kali kan masih ini ya. Pokoknya nggak arti berjamaah aja. Pokoknya meninggalkan aja berjamaah. Kategori melalaikan tadi kan udah disebutin ya. Tadi kan banyak ya yang kategori melalaikan itu menekankan, meyakini bahwa sholat duhur asar itu tidak wajib. Nah, itu termasuk pada
meninggalkan aja udah. Ini berarti melalaikan. Terus tidak memelihara itu ingat sholat, udah ingat ya udah, misalkan 2 minggu belum, udah ingat sholat dulu, enggak lagi, setelah ingatnya itu terus melalaikan sholat, gitu. Jadi terus sholat isi sholat, tapi syaratnya ditinggal, syaratnya nggak dibawa, rukunnya nggak dibawa, itu termasuk melalaikan sholat. Dan apalagi taruhha ninggalakan ikilah wong bil lokati kalawan lupa walam yakudu halan orang mengkodo ikilah wong ba'daha di dalam suwise ninggalakan sholat. Kalau orang kelupaan tidak sholat lalu dia tidak mengkodonya, itu termasuk melalaikan sholat. Jadi kalau udah sholat lupa dikodoin, dengan dikodoin setidaknya melepaskan diri dari termasuk golongan yang melalaikan kepada sholat. Kita balik lagi ya. Wakola ngadawu sopo atau imam atau berkata lagi. Al-ghayu utawi ghayu atau well iku wadin siji jurang. Pijahanan tinggal neraka jahanam. Yakiu kang muncul mengalir minum saking nilai kanjana opo damun gede wa qaidun tanah. Jadi kata Imam Apo well itu adalah sebuah jurang di neraka jahanam yang mengalir ke situ darah dan tanah. Imam atau jadi suatu jurang di dalam neraka jahanam yang mana mengalir dalam jurang itu apa darah dan tanah. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah semua dilindungi, diselamatkan dari neraka yang ini. Amin, ya Allah, amin. Orang ada usaha kabun al-ghayu utawi ghay atau well ikuwadin siji jurang. Pijahanan ing dalam neraka jahanam ma'alba ada kang sangat jauh opo kok rahu dalamnya istilah jurang jahanam. Jadi well itu salah satu kata Imam Ka'ab, jadi kayak apa ya, pokoknya dalam deh. Jadi si jurangnya itu tidak pendek-pendek, mana ujungnya. Jadi nggak bisa, nanti lah anak keluar cetek, nanti saya berenangin aja apa saya bisa jalan bebas aja jadi para kawin. Tapi susah, itu sombong namanya kalau gitu. Jadi neraka jahanamnya bisa kalau Allah berapa sehari 1000 kali sehari dan terus-terusan tuh. Setiap hari berdoa kepada perlindungan kepada Allah, kenapa saking parahnya neraka kawin. Iya. Wa asyadu lan banget opo harrohu panase ikilah wapi lan itu tertinggal neraka jahanam opo ba'run utawi sumur yukolu kami pasakan amal ikilah sumur opo al-hab-habu sumur hab-hab. Jadi di neraka jahanam itu kalau di Mangkal di neraka jahanam itu ada jurang, ada sumur lagi, sumur. Nah sumurnya itu dinamakan juga sumur hab-hab. Sumur hab-hab. Kita jadi tahu lebih dalam lagi tentang itu. Jadi kata Imam Ka'ab, dalilnya tetap Al-Quran satu mana-mana. Enggak berani macam-macam ya. Kalau masalahnya gini ya, hadis-hadis sampai al-wayu itu suatu jurang di neraka jahanam yang jurangnya itu dalam dan sangat panas yang dimana dalam itu dalam di jahanam itu ada jurang sumur kayak sumur gitu yang dikatakan di situ bahwa sumur itu dinamakan sumur hab-hab. Sumur hab-hab. Yaitu di neraka jahanam. Di neraka jahanam ada jurang yang dinamakan juga hab-hab yang menampung well itu. Apa kira-kira?
Jadi itu sumur apa itu di dalam neraka wel, neraka jahanam. Iya, kalau di sini kan well itu air alwayu. Ulama sakanat sumangsa mangsa diam opo jahanam neraka jahanam. Padahal di neraka jahanam itu dia patah Allah, maka muka akan sebuah Allah tilkal bi'ro maring itu sumur. Begitu dibuka sumur yang ada di jahanam, patatawa kodu maka dari angin iki jahanam watatawa habu lan muntal ikilah jahanam. Jadi jahanam ada jurangnya, ada sumur itu ditutupi. Cuma aja jahanam biasa nggak kepanasan. Begitu dibuka oleh Allah, ditutup sumur itu, langsung dia kepanasan, muntal. Jadi muntal itu apa sih? Menggebu, muntal. Jadi tidak muntal. Oh, aku ngaru sopo ado haku syekh dohak kuwa utawi ghayyu iku khusranun kerugian wahalakun lan kecelakaan. Nah ini jadi kata Imam Dohak, well itu adalah suatu kerugian, wahalakun lan kecelakaan. Kalau bahasa Arab well, makanya namanya juga well, maka well ada kecelakaan, well itu ada kecelakaan. Oh itu artinya kecelakaan. Jadi barang siapa yang masuk ke situ berarti dia celaka. Gitu. Jadi kata Imam Dohak, alwi itu ada rugi, siapa yang masuk di situ rugi dan celaka. Well, maka well. Kadalika babu tafsiri kalau kita tafsir. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam lantam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satuhune utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku zakaro nutur ikilah Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sholata ing salat yauman ing dalem siji dina. Suatu saat Nabi sedang sholat. Pakola mangka ngucap suatu saat Nabi setelah selesai sholat Nabi berkata. Pakola ngucap iklan Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi sopo wong hafadho kang merasa memelihara ikilah wong alaiha ing atase sholat karena cuma kabukti ikilah sholat lagu maring ikilah wong ikut nurun dari cahaya. Kata Nabi ketika Nabi selesai sholat Nabi berkata, wahai para sahabat semuanya, barang siapa yang memelihara sholat, menjaga sholat, jadi waktu sholat ya sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya buat dia. Ada sebuah riwayat, mungkin udah apa ceritanya. Nanti di padang mahsyar itu ada serombongan orang datang ke Nabi Adam. Nabi Adam, tolong saya minta syafaat. Kata Nabi Adam, mau ke sana ke Nabi Ibrahim. Atau Nabi Ibrahim, dengar ya. Nabi Ibrahim, oh saya minta syafaat. Oh saya nggak bisa syafaatin. Sana terus ke Nabi Yusuf. Terus ke Nabi Ibrahim, pokoknya ke Nabi itu selalu ke Nabi Isa lah. Setelah Nabi Isa, saya juga nggak punya syafaat. Coba ke Nabi Muhammad. Begitu ke Nabi Muhammad datang. Kata Nabi Muhammad, kamu ada sekelompok orang. Ya Nabi, saya bukan umat Nabi Isa karena waktu itu nggak ada Nabi Isa, nggak ada Nabi. Saya itu umat kamu karena saya lahir setelah zaman kamu. Kata Nabi, bukan umat saya. Memang pada waktu itu kamu hidup pada zaman setelah aku, tapi kamu bukan umat saya. Kenapa? Mukanya tidak bercahaya. Umat saya itu ada dirinya. Mukanya itu bercahaya, itu bukan umat saya. Kalau untuk mendapatkan cahaya bagaimana? Wudu, sholat. Maka itu ciri daripada umat Nabi. Jadi aku buat sholawatan dulu susah aja, tapi nggak sholat, nggak ada cahayanya, nanti nggak diatur gimana coba? Enak hilang. Jadi, untuk
diakui sama Nabi itu harus sholat, baca sholat. Supaya apa? Cirinya ada apa? Mukanya bercahaya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang memelihara kepada sholat, maka orang itu bercahaya. Wa burhanan lah dari dalil. Jadi kalau orang melakukan sholat itu adalah dalil. Saya telah menjalankan perintah Allah. Apa cirinya sholat? Gitu. Jadi begini nih. Di sini kita begitu berangkat bekerja. Bismillah kita berjalan. Niat saya ibadah. Misalnya sampai lepo. Karena Allah berangkat bekerja. Datang waktu sholat nggak sholat. Allah. Itu nggak jadi ibadah. Jadi maksud ibadah itu, niat maksud ibadah itu, sholat nomor 1, lalu sisanya dipenuhi dengan bekerja. Maka itu termasuk ibadah. Kenapa? Karena menempel pada sholat. Paham nggak? Berangkat subuh, semangat, niat ibadah, tapi sholat nggak ada yang dikerjain, tapi niat ibadah, nggak bisa, nggak termasuk ibadah. Kenapa? Mau menempel pada siapa? Gitu. Karena jadinya ibadah, jadinya niat itu harus menempel pada inti daripada ibadahnya sholat. Sholat dulu, udah sholat, nah nanti bekerja niat ibadah, itu jadi ibadah semuanya ke bawah. Kenapa? Karena intinya dilaksanakan. Berangkat niat ibadah, tapi sholatnya memang terbiasa tidak pernah sholat. Yang nggak jadi mau menempel pada siapa ibadah? Paham lah kira-kira? Sholat dulu kerjakan. Wa burhanun landa di dalil. Jadi sholat itu jadi dalil. Jadi bukti. Kamu ibadah kepada Allah. Ibadah apa buktinya? Sholat. Karena ada sholat. Kamu ibadah kepada Allah. Gimana? Apa buktinya? Sholat kok. Nanti sholat nggak? Enggak jadi. Intinya di sholat. Jadi dalil paling inti mengatakan ibadah apa itu? Sholat. Kamu ibadah kepada Allah. Ibadah. Apa? Melatih anak istri, sodako, menyentuh yatim. Sholat nggak? Enggak. Nggak bisa. Sholat dulu. Baru yang lain ikuti. Paham nggak kira-kira? Paham ya. Jadi nggak bisa ibadah tanpa sholat. Lalu jangan sedekah aja, uang sedekahnya itu. Wanajatan lan keselamatan yaumul kiamah dalam dunia kiamat. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga sholat, maka itu merupakan keselamatan pada hari kiamat. Jadi kata Nabi, hadisnya berjejer semua, cuma kita diceritakan satu-satu. Jadi kata Nabi, barang siapa yang memelihara pada sholat, maka itu merupakan cahaya bagi Nabi gampang mensyafatinya juga Allah, dan menjadi dalil dan menjadi keselamatan. Syafaat itu keselamatan ya? Bukan syafaat. Jadi orang yang melakukan sholat nanti dia bisa menyelamatkan kamu daripada api neraka. Syafaat itu pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Jadi ini sholat bisa menjadikan keselamatan untuk dunia dan akhirat. Wa man lan utawi sapa wong lam yuhafizukan ora memelihara istilah wong alaiha ing atase sholat. Barang siapa yang tidak memelihara pada sholat, tidak menjaga pada sholat, lam yakun maka orang bukti kalau bagi wong apa pokok turun cahaya. Barang siapa yang tidak memelihara pada sholat, tidak ada cahaya. Kata-kata Nabi, ya Nabi, saya minta syafaat, saya umat kamu, saya lahir ketika kamu sudah zaman sesudah engkau ya Rasul. Tidak, kamu bukan umat saya, kenapa kamu nggak ada cahayanya? Nah, orang yang tidak sholat tidak ada cahayanya. Maka ayo kita sholat bareng-bareng. Saya juga belum bisa, tapi kita belajar bareng-bareng. Walau burhanun lah orang mengetahui. Coba yang nggak sholat, meskipun sodako 1.000 miliar, katanya menyadari anak yatim, tapi nggak sholat lalu segala macam kebaikan dilaksanakan. Begitu ditanya sama Allah, kamu berbuat ini nggak? Kamu berbuat baik nggak? Ibadah nggak kepada Allah? Ibadah ya Allah. Apa dalilnya? Apa buktinya?
sodako, menyantuni anak yatim, mendirikan pesantren, 1000 pesantren misalnya. Sholat nggak bisa, nggak jadi dalil itu. Harus sesuai fakta gitu kan, kalau hukumnya sesuai fakta. Nah kalau ibadah kepada Allah panggilannya itu sholat. Walana jauh lan orang keselamatan. Wakana lan bukti kalau yang mati tinggal di kiamah ma'a koruna sumata korun wahaman lan serta haman beserta mati haman wa ubay bin Khalaf dan ubay bin Khalaf tuh. Barang siapa yang tidak sholat, nanti kamu tidak ada cahaya, tidak ada dalil, meskipun sholatnya banyak, tidak ada kalau tidak sholat. Tidak ada keselamatan, tidak selamat, tidak. Dan nanti kamu bakal disatukan bersama siapa? Bersama Korun. Siapa lagi? Bersama Haman, Fatih Haman. Bersama siapa lagi? Bersama Ubay bin Khalaf. Ubay jadi orang munafik. Ubay itu zaman Nabi cuma Islam, tetapi sama Nabi memerangi. Jadi seperti itu. Paham ya? Kalau banyak dikasih mana melihatil halafi. Waruwiya dan landan riwayataken ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu satun nabi iku qala anahu ikilah nabi. Kata Nabi berkata man utawi sapa wong tahawana kang melalaikan ikhlas wong di salati kang menyepelekan ikhlas wong di salati salat mal jemaah semata jemaah. Kata Nabi, barang siapa yang menyepelekan salat dan menyepelekan berjamaah, nih bagi orang yang menyepelekan berjamaah ya harus hati-hati. Barang siapa yang menyepelekan salat dan menyepelekan berjamaah, kata Nabi, aku baku mangkal menyiksa atau kalau bisa Allah di nasa asyaro kelawan 12 baliatin balahi bahaya nih. Barang siapa yang menyepelekan sholat dan barang siapa yang menyepelekan berjamaah, maka Allah akan menyiksa dengan 12 bahaya. Berarti kan ceritakan satu-satu. 12 bahaya, 12 balahi. Nanti bahaya, balahi. 12 bahaya. Apa saja? Mana tadi? 12 bahaya. Salasun utawi kang kaping 3 bahaya iku di dunia ing dalam dunia. Yang 3 bahaya akan diturunkan di dunia. Kenapa? Karena menyepelekan berjamaah dan menyepelekan sholat. Wasalasun lan 3 iku ing dalam ketika mati. Yang 3 lagi kalau melalaikan sholat dan menyepelekan berjamaah, maka bahayanya itu, azabnya itu akan diturunkan ketika mati, ketika sekarat. 3, nanti dibahas satu-satu. Berarti 3 di dunia, 3 ketika mati, ketika sekarat. Wasalatul nang utawi kaping semune fil kubri ing dalam jero kubur. Yang 3 lagi akan diturunkan bahayanya itu di dalam kubur. Jadi menyepelekan berjamaah, menyepelekan sholat itu semuanya berbagai. Di dunia disiksa, sekarang disiksa juga. Di dalam kubur disiksa juga karena apa? Karena menyepelekan sholat. Wasalatun awan 3 tadi yaumul kiamah ing dalam kiamat, hari kiamat. Allah. Jadi orang yang melalaikan sholat atau melalaikan sholat berjamaah di dunia sudah disiksa bahaya. Musibah inilah itulah. Terus begitu sekarat diturunin siksa ketika sekarat. Masuk ke kubur disiksa ketika kubur. Ketika hari kiamat orang dibangkitkan para masyarakat turunin lagi siksaan di situ pada masyarakat. Kenapa? Karena melalaikan sholat dan berjamaah. Itu kan satu-satu, ini penting. Ya. Oke, tuntas ini.
sampai tuntas. Tapi kalau udah selesai ya nanti ganti lagi. Lanjut sampai tuntas. Wa ama salatu lan anapun utawi telu bahaya allati fidunya tetap ing dalam dunia. Sedangkan bahaya yang 3 perkara yang akan diturunkan di dunia apa saja? Fal awalu maka utawi kaping sijine iku yang mau ngilangaken sapa Allah Gusti Allah al barokata ing barokah bin kasbihi saking kasal usahane kila wong wa rizki lan saking rezekine ikilah wong. Jadi melalaikan salat, melalaikan berjamaah, bahaya siksa yang diturunkan di dunia. Pertama, Allah cabut keberkahan pada orang yang tidak salat. Allah cabut keberkahan dari hasil usahanya. Berapa hasil 32 tapi tidak sholat maka berkahnya hilang. Kenapa? Duitnya gede, uangnya gede, tetapi kemana ya? Tadi dibeli apa ya? Jadi misalnya hasil usahanya dan rezekinya itu tidak paham ya kalau terakhir ya? Kira-kira penting nggak yang ini kira-kira nih? Ini untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau itu ya Allah. Wasaniyatu laku tawi kaping done. Yang kedua yang diturunkan di dunia azab. Kenapa? Karena melalaikan sholat berjamaah dan melalaikan sholat. Iku yang jauh minhu. Dan cabut minhu saking ikilah apa nurus sholihin cahaya biro-biro wong soleh. Orang yang tidak sholat, orang yang memberikan sholat, memberikan berjamaah, maka akan dicabut oleh Allah cahaya kesolehannya. Cahaya jadi, tahu saya itu bukan. Jadi begini, ada orang, jadi pertama nih, begitu sholatnya menyepelekan sholat, menyepelekan berjamaah, itu udah kategori soleh itu udah hilang. Jadi udah hilang kategori solehnya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan ini semua sudah sholat biasa ya. Itu kan, sayangnya, ada apa dibantu gitu. Ada yang pinjam uang kasih pinjam misalkan gitu ya. Tetapi kalau ada yang nggak sholat, gitu nggak sholat. Jadi gitu. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Jadi cahaya dicabut oleh Allah. Kasih sayang antara yang satu dengan yang satu. Si A dengan si B. Misalkan si A rajin sholat, menjaga sholat, menjaga berjamaah, yang B tidak sholat. Maka si A ini tidak sholat. Jadi kasih sayang itu dicabut oleh Allah, bukan kita yang Allah. Ngerti nggak maksudnya kira-kira? Iya. Jadi nanti yang sholat dengan yang tidak sholat itu kayak bensin sama minyak, bukan artinya terpisah, bukan, tetapi agak cuek-cuekan. Kenapa? Dicabut oleh Allah, bukan karena kita. Ngerti nggak? Kalau gitu, paham kamu seperti nggak? Emang Allah yang mencabut. Maka berusaha menjaga sholat, menjaga berjamaah. Wasari sulahu kapapi kaping telune iku yakunu bukti utawi kilawung iku madhuhu dan dibenci fi qulubil mukminin ing dalam hati piro-piro mukmin. Ini maksudnya. Jadi yang pertama tadi, kalau orang sudah melalaikan sholat, melalaikan berjamaah, jadi kategori soleh dari diri kita itu hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti mambuhu dan fi qulubil mukminin dibenci fi qulubil mukminin ing dalam piro-piro hati mukmin. Ada mukmin yang menjaga sholat, menjaga berjamaah. Begitu ada orang yang enggak sholat, bukan karena kita, Allah yang ini yang menerapkan kepada kita benci ya sama dia. Ya gitu. Kenapa Allah yang begitu? Karena ini memang tiga hal yang diturunkan di dunia. Ada sekelompok orang yang sholat, ada sekelompok orang yang tidak. Sama Allah diberikan. Saya nggak suka sama dia. Kenapa? Tapi paham ya? Ya. Itu 3 perkara yang ada di dunia.
Wa amalatilan anapun tinggal nol tinggalan waktu nol. Nah, ini diturunkan azab ketika sekarat. Apa saja ketika waktu mati? Awalu maka utawi kaping hijine kang melalaikan sholat dan melalaikan berjamaah iku yukubadu akan dicabut apa ruh nek ikilah uang kang tinggalan sholat atau syarat hale kehausan. Walau syaraban lan sedaya minum ikilah ma'a imbanyu al-anharo di biro-biro pengawan danau. Jadi orang yang menyepelekan berjamaah dan menyepelekan sholat, maka Allah akan mencabut ruhnya ketika sekarat dalam keadaan haus. Haus itu banget. Haus. Walaupun dikasih minum, terus kasih minum sampai satu danau habis semua masuk perut misalkannya, tetap aja haus. Karena itu apa? Azab siksaan yang melalaikan sholat, melalaikan berjamaah. Ini diturunkan ketika sekarat. Wataniatulan utawi kapinggo iku yastadu akan ribu susah. Ribu ngerti nggak ribu? Mustafa ngerti nggak ribu? Ribu itu kesusahan. Alaihi ingatan ikilah opo naz'u uruhihi hingga dan sabut opo ruhi rune ikilah ketika disabut penuh. Wah susah. Udah sekarang tapi nggak mati-mati. Udah benar-benar pasang tapi nggak mati-mati. Hidup sedang mati tidak mau. Pokoknya ripuh, capek, benar-benar capek. Karena apa? Itu salah satu siksaan daripada yang melalaikan sholat dan menyepelekan berjamaah. Mudah-mudahan ada hikmah pengajian ini ya. Insya Allah. Watali sulan utawi kaping turune iku Yakobu ditakutkan. Jadi kapawur gitu bahasa Inggris begitu. Masalah alaihi ngatasi min zawalil iman saking hilangnya iman na'udzubillah. Yang ketiga, bahaya yang ketiga ketika sekarat, kalau ketika di dunianya menyepelekan sholat, menyepelekan agama, dikhawatirkan dicabut oleh Allah keimanannya ketika sekarat sehingga jatuhnya statusnya. Dia waktu di dunia menyepelekan agamanya Islam, begitu dicabut ruh berubah, dicabut keimanannya berubah menjadi bukan Islam lagi. Itu salah satu azab yang diturunkan ketika sekarat. Satu lagi wujudnya. Terus wa amalati fi kubri lan anapun utawi kang ana ing dalam kubur. Nah ini sisa yang diturunkan di kubur karena melalaikan sholat. Pa awalu mangka utawi kaping cisine iku yudayyiku dirupekkeun disempitkan alaihi ngatase wong apa soal mungkarin. Pertanyaan malaikat besar buat nakir lah, malaikat nakir. Nah, andai kata di alam kubur, bagi orang yang menyepelekan sholat, melalaikan berjamaah, siksaan yang akan diturunkan ketika dikubur, nanti bakal susah menjawab pertanyaan malaikat nakir. Padahal di dunia itu orang Islam, tetapi menyepelekan berjamaah, menyepelekan sholat. Begitu ditanya sama munkar nakir, siapa Tuhanmu? Aduh lupa lagi. Misalkan ya, sorry, malaikat, pokoknya susah. Salah satu azab yang diturunkan karena menyepelekan sholat berjamaah, maka bakal kesusahan disempitkan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Udah banyak-banyak tapi saya harus kepaham aja sebenarnya. Watania tulang utawi kapinggone iku tashtadu disangatkan, dibangetkan alaihi ing atase wong apa zulmatun kegelapan al-kubri di dalam kubur. Jadi
orang yang menyepelekan sholat, menyepelekan berjamaah, maka akan digelapkan di dalam kubur. Gelap itu ada gelap biasa, ada gelap sedang, ada super gelap. Ada super gelap. Misalkan gini, ada kain hitam, lalu ditutupin gelap tuh, tapi ada gelapnya nggak beling banget. Cobain aja ini tangan, masih gini, gelap kan? Tapi ada merah-merah dikit kelihatan lah, sedang lagi dikit. Ada gelap yang sedang. Gelap sedang itu orang masukkan ke dalam kubur, kan cuma ditutup doang sama kapas. Gelap sih gelap, tapi sama kapas. Begitu diuruk sama tanah, itu gelapnya udah bukan gelap kapas lagi, gelap banget. Karena udah tidak ada udara sama sekali tertutup oleh tanah. Yang ketiga, super gelap, udah gelap, ditutup dengan kain kapas, ditutup dengan tanah, digelapkan lagi oleh Allah, super gelap. Jadi gelapnya itu benar-benar gelap. Nah, orang yang menyepelekan sholat, menyepelekan berjamaah, bakal super gelap lebih gelap daripada yang gelap. Ngerti nggak maksudnya? Kalau gelap doang mah kain hitam di sebelah ini, kain biru ini, maksudnya di sini udah gelap, tapi ada titik-titik cahaya kelihatan. Itu gelap. Tapi orang yang menyepelekan berjamaah, menyepelekan sholat, gelapnya benar-benar blank, mata ditutup gelap, tapi terasa ada kelas-kelas cahaya dikit. Nah, super gelap mah udah enggak benar-benar gelap. Itu sih saya betulkan di dalam kuburan. Watali satu lalu tawi kaping telune yudoyiku disempitkan opo kuburu ing dalam kuburnya ikilawo hatatan doma sehingga jadi ringsek opo atunggu tulang tiganya ikilawo. Tuh, barang siapa yang menyepelekan sholat, menyepelekan berjamaah, terus ya nanti di alam kuburnya itu disempitkan. Menjelang Herman, disempitkannya itu lihat nih menjelang ini badan. Nah, Pak Badio yang menyepelekan sholat di alam kuburnya itu badan segini, disempitkan oleh alam kubur, seolah-olah alam kubur itu meriut sampai tulang iganya itu. Jadi orang yang menyepelekan berjamaah, menyepelekan sholat, Pak Heri gini nih, ini kan badan nih. Di alam kuburnya itu disempitkan, bukan disempitkan artinya tapinya jadi menakut, bukan begitu. Disempitkan, jadi tanahnya itu kayak ini, sehingga tulang iganya itu hancur. Bagaimana aja orang dikuburin kan pakai kain papan tuh, begitu papannya jebol, si ininya itu tulang iging itu. Tapi kalau orang yang mulai sholat, mulai ada berjamaah, beda di dari Allah. Itu tidak di dalam kubur. Sampai tulang iganya hancur, ringsak. Nah, satu lagi, wa amal lati fi yaumil qiyamati lan anapun utawi ing dalem dina kiamat. Yang akan terjadi ketika hari kiamat. Para awal mangkal utawi tapi sidik iku yang satu disangankan, dibangunkan alai ngatase uwo, opo disabu disabarane ikilah uwo. Orang yang menyepelekan sholat, menyepelekan berjamaah, dihisabnya susah, nggak selesai, pokoknya disuhitkan lah. Kita kan kadang-kadang buat KTP aja di diurus susah, ya. Buat KTP aja harus ini, harus itu, gitu kan. Nah, dihisab, yang melarikan sholat, menyepelekan sholat, dihisabnya itu susah, kayaknya nggak beres. Kayaknya nggak beres. Nah, ya. Watanya tulah utawi kabindone iku yang gomu dimurkai alaihi ngatase uang, memurkai ngatase uang, semua buku pangerannya ikilah uang Allah mur. Yang ketiga, yang kedua di hari kiamat, dari dulu. Yang kedua di hari kiamat, yang menyepelekan sholat dibenci oleh Allah. Kalau dibenci sama seseorang, kita masih ada yang lain. Kalau dibenci sama Allah, mau berlindung dari siapa? Kalau jahit dibenci sama bakar, misalkan, kita aja pergi bisa main sama Khalil, gitu kan? Kalau dibenci sama Allah,
mau kepada siapa mengadu, mau siapa, mau kepada siapa curhat, bisa ini. Nah, Allah bakal membenci orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan berjamaah di hari kiamat dengan murkanya Allah. Wasali satu anu kabitulna ibu yu'aqibuhu akan menyingkat sebuah Gusti Allah binari kalawan api neraka. Na'udzubillah na'udzubillah para itu sedaya billahi Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari berbagai macam siksaan tersebut. Amin. Ya Allah, dijauh-jauhkan dari antara awal. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang yang memelihara sholat. Amin. Ya Allah, dan kita termasuk orang yang memelihara berjamaah sehingga mendapatkan cahaya dari pada keberkahan sholat dan berjamaah dan tetap selamatkan dari berbagai macam siksaan daripada yang melalaikan dan menyebabkan sholat. Ya Rabbi.